Berdoa selesai. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ya. Oke. Silakan berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, Nak, ya. Tanggal 3 bulan 10 hari ini tidak hadir siapa? Maulina kenapa? Sakit. Maulina sakit. Hanya satu orang? Dua. Satunya siapa? Maulina. Keterangannya apa? Izin. Oke, hari ini yang tidak masuk 2 orang ya. Yang lainnya masuk semua kan dan mengikuti pembelajaran. Tolong untuk kalian jaga kesehatan ya. Karena sekarang aku lagi musim sakit ya. Oke, baiklah untuk hari ini ya Nak ya, kita akan mempelajari tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Tapi sebelum itu saya coba kalian perlihatkan ini. Ini kira-kira apa sih? Tebu. Tebu. Tahu tebu? Tahu. Ya, tebu ya. Kira-kira tebu ini bermanfaat nggak? Ya. Bermanfaat. Bisa untuk apa? Untuk gula ya. Untuk gula. Oke, nah ini gula. Di rumah ada gula? Ada gula yang halus, ada gula yang kasar seperti itu kan ya? Iya. Gula batu, ya kan? Nah, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari manfaat gula itu untuk apa? Ya, buat kue? Ya. Oke, tahu lah ya manfaat gula ya. Tapi tahu nggak sejarah gula? Gula ini sudah diproduksi dari masa Belanda di Indonesia ya. Jadi pabrik-pabrik gula yang sekarang banyak di Indonesia itu adalah dampak atau pengaruh dari adanya kolonialisme di Indonesia. Ya, itu. Jadi pada masa Belanda rakyat Indonesia itu sudah mengolah tebu menjadi gula dan sekarang pun gula masih ada ya. Masih bisa kita temukan gitu. Nah, oke. Jadi untuk
materi tentang hari ini ya, bisa dapat ambil hikmahnya, yaitu pertama kita bisa untuk mencapai suatu pendidikan itu harus kita jaga menjadi siswa yang kreatif. Kalau misalkan mau diolah menjadi gula, itu harus ada kreativitasnya. Ya, ada kreativitas. Kalau ada kreativitas, apakah bisa diolah menjadi gula? Kita tahunya tebu itu dikupas kulitnya, ya kan, dipotong-potong, dibuang ampasnya. Tapi karena kreativitas pada saat itu akhirnya apa? Dibuatlah menjadi gula. Ya. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan mengamati video pembelajaran pada PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu berkomunikasi dan bekerjasama untuk menganalisis dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kalian mengamati video nanti, saya tayangkan ya. Yang kedua nanti akan ada diskusi kelompok. Kalau sudah ada diskusi kelompok, berarti nanti akan ada presentasi. Oke, ada 3 penilaian. Ya, ada 3 penilaian untuk materi ini. Yang pertama itu adalah pengetahuan kalian. Pengetahuan kalian itu nanti akan saya berikan tes formatif setelah kalian presentasi memahami materi hari ini terkait dampak kolonialisme di Indonesia. Ya. Yang kedua itu adalah tentang keterampilan. Ya, keterampilan kalian di saat kalian melakukan berdiskusi. Kemudian yang ketiga itu adalah sikap kalian siap atau aktifnya di dalam mengikuti pembelajaran. Ya, bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami, oke. Nanti ada 3 penilaian. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada gambar. Kira-kira menurut kalian ini gambar apa sih? Buddha. Terus majikannya yang mana? Yang duduk. Yang diangkat. Yang budaknya? Ya. Majikannya yang diangkat, budaknya yang nah ini terjadi di masa Belanda. Kira-kira ini adalah dalam kehidupan sosialnya. Berarti adanya apa? Iya, adanya kesenjangan sosial. Adanya majikan dan adanya ya. Nah, selanjutnya. Oh, udahlah, mata kalian hijau lihat ini. Apa sih ini? Tahu semua ya dengan uang ya? Ya. Ada penilaian dan gambar ini? Apa? Satu uang kolonial, satu Indonesia. Kira-kira di masa penjajahan atau masa kolonial kita menggunakan mata uang yang mana? Ya, uang kolonial itu diciptakan oleh The Javas Bank. Ya, The Javas Bank atau banknya Belanda pada saat itu yang ada di Indonesia. The Javas Bank kemudian berevolusi atau berubah menjadi BI, Bank Indonesia, sehingga BI mengeluarkan uang rupiah. Ya, pengaruh nggak dari kolonialisme? Adanya uang. Ya, udah 4. Oke, selanjutnya. Nah, apa ini? Pejabat. Pejabat yang mana apa kan? Yang duduk. Terus yang berdiri siapa dong? Jabat juga. Bodyguard. Yang berdiri siapa? Orang pribumi. Orang pribumi ya. Yang duduk di bawah? Orang Belanda. Yang duduk di bawah? Ada
Nah, pakaian. Ya. Pakaian. Ya. Pakaian. Indonesia mengenal pakaian jas. Pengaruh dari kolonial. Iya. Iya, ya. Terus Indonesia mengenal gaun malam dan dipakai oleh none Belanda Iya. itu. Apakah pengaruh dari kolonial? Iya. Apakah pakaian wanita Indonesia yang pakai gaun? Iya. Apa? Kebaya. Ya, pakaian. Pakaian itu merupakan salah satu pengaruh ya. Iya. Pengaruh budaya yang masuk ke Indonesia. Oke ya. Nah, perhatikan video berikut ini. Oke. Kedatangan dan dominasi bangsa Barat juga telah membawa pengaruh terhadap perkembangan agama Kristen. Sedangkan kaum pribumi dipandang sebagai masyarakat yang paling rendah. Hal ini tentu saja menimbulkan kultur shock di kalangan masyarakat. Dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam bidang sosial budaya, masyarakat Indonesia terhadap masa kolonialisme dan imperialisme mengalami perubahan. Yang pertama yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme pada bidang sosial budaya. 1. Pembentukan status sosial di mana yang tertinggi adalah orang Eropa, Asia, dan Timur, jauh baru kaum pribumi. Adanya bangsa penjajah membuat masyarakat Indonesia hidup dalam kotak-kotak masyarakat. Mereka dengan sengaja membuat kasta antar golongan. 2. Struktur penguasa lokal yang lenyap. Masyarakat pribumi yang merupakan penguasa perlahan sudah tidak memiliki wewenang. Karena adanya bangsa koloni yang lebih berkuasa saat itu. 3. Westernisasi menyebar. Orang-orang yang dijajah diharuskan atau didorong untuk mengadopsi praktik bisnis, bahasa, huruf, dan pakaian dari bangsa koloni. 4. Birokrat menggunakan bahasa Belanda. Penggunaan bahasa Belanda sebagai simbol terhadap status mereka. 5. Masuknya agama Katolik dan Protestan. Dengan mengusung misi gospel, yaitu untuk melakukan penyebaran agama. Dengan demikian, agama Katolik dan Protestan menyebar pada masyarakat pribumi. Pendidikan kolonial bagi bangsa Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari usaha pelaksanaan politik etis. Pendidikan ini mulai dirintis oleh Francis van der Burger pada pertengahan abad ke-19. Pendirian sekolah-sekolah pemerintah menganut sistem pendidikan barat. Sekolah ini hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan saja. Beberapa contohnya sebagai berikut. Sekolah 1 atau Ongko Siji, sekolah untuk anak-anak priani dengan pelajaran bahasa Belanda. Sekolah 2 atau Ongko Loro, sekolah untuk rakyat, kebanyakan tanpa pelajaran bahasa Belanda. HIS, sekolah untuk Belanda dan juga pribumi. Mulu, sekolah untuk golongan priani atau bangsawan. AMS, setara SMA, bertujuan untuk menyiapkan murid ke perguruan tinggi. Meskipun tidak semua rakyat Indonesia dapat merasakan sekolah, tetapi keberadaan sekolah telah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Adanya sekolah di Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme berdampak pada perubahan pendidikan
kedua yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme pada bidang pendidikan. 1. Munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Dilaksanakannya politik etnis memberikan kesempatan kepada golongan tertentu untuk bisa memperoleh pendidikan. Hasil dari pendidikan tersebut akhirnya memunculkan golongan baru dalam masyarakat, yakni golongan terpelajar. 2. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Berawal dari politik etis yang hanya untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja yang bisa membaca dan menulis, akhirnya bangsa Indonesia bisa mahir dalam membaca dan juga menulis, sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Ketiga, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Dengan adanya pendidikan pada saat itu, akhirnya pola pikir masyarakat Indonesia perlahan mulai berubah. Berpikir secara cerdas dan juga memiliki rasa ingin tahu lebih terhadap perkembangan yang terjadi di dunia luar. Oke, ya. Sudah dilihat videonya? Sudah ya. Tadi sudah jelas, sudah penjelasannya terkait dampak dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, ya kan? Coba ada yang bisa menjelaskan bagaimana sih dampaknya? Tadi salah satu dampak ekonomi salah satunya seperti apa? Apa? Dipandang mudah. Itu apa dampak ekonomi atau sosial? Sosial. Oke. Kemudian ada apa lagi? Apa? Masuknya agama Katolik dan Protestan. Nah, itu kira-kira dampak apa? Dampak sosial. Kenapa? Karena sesuai dengan misi dari bangsa Belanda masuk Indonesia, yaitu 3G. Glory dan Gospel. Gospel yang dalam misinya itu menyebarkan agama. Ya, itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan membagi kalian secara kelompok. Ya, membagi kelompok, yaitu saya akan bentuk 3 kelompok. Yang dimana kelompok pertama tentang bidang ekonomi, dampak dalam bidang ekonomi, kelompok 2 dalam bidang politik, dan kelompok 3 dalam bidang pendidikan. Nanti saya minta untuk kalian berhitung 1 sampai 3, kemudian nanti selanjutnya diulang lagi 1 sampai 3 dan seterusnya. Paham? Nah, saya minta mulai dari Kevin, silakan. 3. Oke, silakan. Dan kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, yang kelompok 2 bergabung dengan kelompok 2, dan kelompok 3 bergabung dengan kelompok 3. Ya. Kelompok 2 tengah, kelompok 1 sini, kelompok 3 sini. Ini mama. Oke, sudah. Nah, di sini, silakan kalau sudah, saya baca RKPD. Nanti silakan kalian kerjakan dalam RKPD ini, ya. Kalian analisis terkait gambar ataupun terkait permasalahan yang telah saya berikan dalam RKPD ini. Ya, kalian boleh mencarinya menggunakan internet atau buku, ya. Oke. Saya bagikan untuk kelompok pertama mana? Ada 2 LKPD yang diselesaikan. Jadi banyak sekali. Kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kalian diskusikan dan kalian kerjakan. Boleh kalian cari di berbagai sumber, ya.
Dibuka HP-nya, dicari jawabannya. Waktunya saya berikan waktu hanya 20 menit ya. Hanya 20 menit. Sudah? Dibagi. Let's go. Sudah? Ada yang bingung? Ayo cari. Nah, ada kesulitan tentang waktu dua politik kenapa? Enggak. Kurangnya kuota. Udah. Kelompok satu sudah. Kelompok tiga. Ada kesulitan nggak kelompok tiga? Oke, 5 menit lagi ya. Oke Pak, kita screening dulu, baru nanti kita akan presentasi. Yes.
Sudah? Sudah? Sudah Pak? Oke, kalau sudah kita stripping terlebih dahulu ya, biar nggak jenuh. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu, menghadap ke depan semuanya. Oke. Ayo, ready semuanya. Oke, yang kedua sekarang. Lebih banget ya. Tiga. Tiga ya lagi. Guys, selanjutnya. Oke. Silakan. Selesai ya. Kita hari ini maju presentasi perwakilan satu kelompok 3 orang yang maju. Setelah itu ada pertanyaan. Cukup satu pertanyaan setelah itu, ya. Paham? Bisa dipahami semuanya? Oke. Saya minta untuk kelompok satu dulu deh. Silakan. 3 orang maju ke depan. Oke, Bu. Cepat. Oke, silakan kalau menangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, informasi apa yang kalian dapatkan dari gambar di atas yang berkaitan dengan dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Gambar tersebut merupakan uang VOC yang pada masa Belanda digunakan untuk bertransaksi. Dampaknya yaitu munculnya alat pembayaran berupa uang yang bisa digunakan sebagai alat transaksi atau pembayaran jual beli di Indonesia. 2. Bagaimana dampak ekonomi kolonialisme dan imperialisme yang ditimbulkan dari penjajahan bangsa Barat di Indonesia? 1. Adanya monopoli perdagangan. 2. Perekonomian beralih dari pertanian, pangan ke perkebunan. 3. Sistem ekonomi uang. 4. Adanya perusahaan-perusahaan yang terdapat di kota. 5. Pembangunan infrastruktur. 3. Jelaskan dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat dalam bidang ekonomi. Dampak negatif bidang ekonomi Belanda yaitu Indonesia Barat yang mengalami kemiskinan dan kelaparan karena kebijakan yang menindas. 2. Runtuhnya sistem ekonomi tradisional. 3. Adanya monopoli perdagangan. Dampak positif munculnya
munculnya kongsi dagang yang monopoli, munculnya perbankan modern di Belanda, pembangunan infrastruktur. Ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang tanyakan terkait dampak dalam bidang ekonomi. Tadi mereka sudah menjelaskan bahwa di masa Belanda menggunakan uang VOC ya, uang VOC untuk bertransaksi jual beli dan sebagainya. Silakan tanyakan tidak? Silakan. Patah. Silakan. Izin memperkenalkan diri, saya Pak Rizal dari kelompok 2. Bisa bertanya, apa saja dampak dari ekonomi kolonialisme dan imperialisme yang ditimbulkan dari penjajah? Untuk saat ini kah? Iya. Untuk saat ini. Dampaknya yaitu memunculkan alat pembayaran berupa uang yang bisa digunakan sebagai alat transaksi atau pembayaran jual beli di Indonesia. Munculnya alat transaksi uang Republik Indonesia itu kan? Ya. Kemudian apa lagi? Sebagai alat transaksi pembayaran jual beli di Indonesia. Terus munculnya kongsi dagang. Tulisan yang baca saya bingung. Iya Pak Batisan. Apa? Yang kedua, munculnya kongsi dagang yang monopoli, munculnya perbankan modern di Belanda, pembangunan infrastruktur. Jadi dari mereka bahwa dampak yang masih ada saat ini itu adanya perbankan ya, ada perbankan sekarang kita rasakan, kalian nabung, kalian narik uang di ATM dan sebagainya itu merupakan dampak atau pengaruh dari perekonomian masa kolonialisme itu ya. Kemudian adanya pabrik-pabrik yang tadi saya berikan di awal, pabrik apa? Gula itu juga adalah dampak atau pengaruh dari kolonialisme. Ya. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari semua yang kita lakukan itu ada dampaknya, ya atau pengaruhnya. Paham? Paham. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Itu ya. Oke, silakan. Presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok selanjutnya, kelompok ini politik. Kelompok politik silakan. Laki-laki orang siapa? Wih, buat saya sih. Ayo siapa lagi yang maju? Ayo Siti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran Trias Politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif tersebut, pemerintah kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang timur asing, dan peradilan orang pribumi. Dua, jelaskan dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat dalam bidang politik. Satu, adanya penerapan pemerintah tidak langsung, di mana kekuasaan dipimpin oleh bupati atau gubernur atas nama kolonial. Dua, munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia atas kebijakan pemerintah kolonial yang tidak adil.
Yang ketiga, kekuasaan kerajaan diambil alih dan mengaku pada pemerintahan kolonial. Yang terakhir, penggunaan sistem hukum barat modern, yaitu hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan hukum barat modern. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 ditanyakan terkait masalah politik di Indonesia. Silakan, Agis. Oke, silakan. Sudah ketahanan, Agis. Oke, silakan. Apa kesimpulan dari adanya dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik di Indonesia? Izin dijawab, dengan adanya dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik di Indonesia, maka ada beberapa hal bidang politik di Indonesia yang dipengaruhinya, yaitu sistem pemerintahan di Indonesia yang merupakan warisan dari penerapan ajaran trias politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan adanya suku agraria yang membawa swasta asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oke, bisa dipahami? Ya, jadi intinya dari kelompok 2 itu adalah sistem pemerintahan yang ada di Indonesia sekarang ini, adanya bupati, adanya pejabat-pejabat daerah yang sekarang ini itu merupakan dampak atau pengaruh dari kolonialisme ya. Bahkan adanya undang-undang agraria pun itu merupakan dampak dari kolonialisme ya. Karena pada masa Belanda banyaknya pertanian, perkebunan segala macam dibuatlah undang-undang agraria tersebut. Ya, paham ya? Bisa dipahami ya? Ya. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kelompok 3, silakan. Ya, kamu orang jawabnya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang pendidikan di Indonesia. 1. Informasi apa yang kalian dapatkan dari gambar di atas yang berkaitan dengan dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik? Dari gambar tersebut bahwa Indonesia sudah mengenal pendidikan. Sekolah-sekolah mulai dibangun menggunakan sistem pendidikan dan hanya golongan bangsawan saja yang bisa mendapatkan pendidikan tersebut. Dan ada sejarah bangsa barat di Indonesia. Penjajahan bangsa barat di Indonesia menjalankan dampak positif yang signifikan pada bidang pendidikan, antaranya lembaga pendidikan formal, pengajaran barat, munculnya golongan terpelajar, golongan terpelajar mengenal dunia munculnya golongan pribumi dan lokal. Sudah jelaskan tentang bahwanya imperialisme bangsa barat dalam bidang pendidikan. Pendidikan bangsa barat di Indonesia menunjukkan dampak positif dan signifikan pada bidang pendidikan. Muncul lembaga pendidikan formal, penerapan metode pengajaran barat, munculnya golongan terpelajar. Golongan terpelajar dapat mengenal dunia internasional, munculnya golongan pribumi dan lokal. Sedangkan dampak negatif, akses pendidikan dibatasi pada orang-orang Belanda yang bisa masuk ke sekolah seperti keturunan Belanda, bangsawan dan penguasa kaya. Sistem pendidikan yang lebih formal bertujuan untuk mengatur masyarakat yang memenuhi kebutuhan. Ada yang ditanyakan? Silakan ada yang bertanya terkait masalah pendidikan di Indonesia. Oke, kelompok 2 ya. Saya dari kelompok 2.
pendidikan yang masih ada saat ini. Oke, silakan. Izin jawab tentang Silakan. pendirian berbagai lembaga pendidikan formal, penerapan metode pelajaran, pengajaran, munculnya kalangan pelajar, golongan terpelajar dapat mengenal dunia internasional. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis. Oke. Sudah jelas kelompok 2? Jelas, Pak. Jelaskan sama Rizky bahwa dampaknya itu adalah adanya sekolah-sekolah formal yang bisa kita rasakan sekarang, ya. Kemudian juga Indonesia akhirnya memiliki ilmu, pengetahuan dan orang-orang terpelajar serta memiliki pemahaman, ya, terkait huruf dan angka, ya. Itu adalah dampak kolonialisme dalam bidang pendidikan yang masih ada saat ini. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, silakan tutup. Yang presentasi dari kami yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kita akan berikan tes formatif, ya, tes formatif yang kalian akan mengerjakan beberapa soal, ya, di sini terkait pemahaman tentang dampak kolonialisme di Indonesia. Silakan berikan dalam kelompoknya. Silakan berikan dalam satu kelompoknya. Kerjakan masing-masing, tidak ada diskusi. Kurang berapa? 5. Waktu 10 menit, nggak ada lama, karena kan sudah dibahas ini. Iya. Isinya dibaliknya boleh. Dibaliknya. Kalau nggak muat, jawabannya dibaliknya boleh ya, Nak, ya. Kalau diskusi ya masing-masing. Ini lakukan tugas diskusi. No discussion. Yes. 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 No. Oh iya. Kita diskusi. No discussion. No.
Sudah? Ya sudah. Oke, waktu sudah habis, silakan kumpulkan. Sudah 40 menit. Silakan dikumpulkan. Udah kan? Oke, sudah semua ya, Nak, ya? Oke, silakan duduk yang rapi lagi. Nah, dari pembelajaran ini dengarkan. Sudah Wahyu? Sudah kumpulkan? Oke, silakan duduk. Nah, dari pembelajaran pada kali ini terkait dampak kolonialisme dan imperialisme, kesimpulannya bahwa kehidupan kita di saat ini merupakan pengaruh dari adanya kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi, ya. Contoh kalau dalam bidang pendidikan ada sekolah formal yang sekarang kita lakukan, ya. Ini adalah dampak atau pengaruh dari masa kolonial. Kalau dalam bidang politik, ya, ada sistem pemerintahan. Contoh sistem pemerintahan adanya apa? Dilakukan pengaruh dari masa kolonialisme. Nah, kalau dalam bidang ekonomi, dalam bidang ekonomi kira-kira pengaruhnya apa? Uang, adanya Bank Indonesia, ya. Nah, itu merupakan pengaruh atau dampak dari kolonialisme. Dan sampai sekarang pun kita masih bisa merasakan, ya enggak? Oke, nah untuk pembelajaran kali ini, suara Bapak terdengar jelas nggak hari ini? Bisa dipahami? Bisa ya, oke. Kalau bisa dipahami, untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan kita akan membahas terkait masalah perlawanan rakyat Indonesia. Ya. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia itu diam saja atau ada perlawanan? Itu akan kita bahas di minggu depan. Ya, bisa dipahami? Jangan lupa kalian di rumah nanti literasi, ya. Perlawanan rakyat Indonesia. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita hari ini, ya. Saya minta kalian jaga kesehatan agar tetap fit dan bisa rajin sekolah, ya. Jangan sering alpa, ya. Karena alpa itu nggak baik.